Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Indi Darmawan. Dan hari ini kita berada di dalam acara podcast bersama dengan Familyverse Indonesia. Ya, selamat malam sahabat keluarga. Dan senang sekali di dalam kesempatan malam hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam acara podcast ya. Karena hari ini kita bakal ngomongin seputar relasi. Dan hari ini topik kita menarik banget secara khusus untuk sahabat-sahabat keluarga yang mungkin saat ini sedang menjalani relasi berpacaran tapi sedang berjuang untuk meyakinkan orang tua. Jadi topik kita hari ini adalah bila restu orang tua tak kunjung datang. Waduh, kudu gimana nih dan harus gimana kita menyingkapi hal itu. Tapi kalau restu orang tua tak kunjung datang, apa yang harus dilakukan? Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Dan sepertinya Ibu Krisna sudah join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Jadi kita nggak tunggu lama-lama lagi sahabat keluarga. Kita langsung ngobrol bersama dengan Ibu Krisna di dalam kesempatan malam hari ini ya. Halo Bu Krisna, selamat malam Bu. Malam Pak Endi. Apa kabar Bu Krisna? Kabar baik. Waduh, senang banget bisa ketemu lagi sama Bu Krisna. Walaupun tadi kita udah ketemu pada saat meeting ya. Tapi sekarang kita ketemu di suasana yang berbeda. Oke Bu Kris, hari ini kita ngomongin satu topik yang menarik nih soal restu orang tua. Kalau menurut Bu Krisna sendiri seberapa penting sih sebetulnya restu orang tua itu ketika ada anak-anak muda sedang menjalani relasi pacaran? Waduh, itu pastinya saya langsung jawab sangat atau super sekali penting gitu ya. Sangat penting. Karena memang menikah itu kan sebetulnya bukan hanya ketemunya pria dan wanita, tetapi juga bagaimana bersatunya keluarga besar termasuk restu orang tua itu. Ya mereka yang membesarkan puluhan tahun gitu ya. Tentu kan ketika kita mau menikah direstui itu senang sekali. Belum nanti kalau misalnya kita sebagai wanita hamil, kemudian punya anak, pasti orang tua kita sebagai nenek baru gitu ya, mereka akan sangat antusias untuk menyambutnya gitu ya. Kemudian kita tambah keluarga baru, tentu kalau direstui juga kita masuknya enak, komunikasinya enak ya. Kedepannya itu untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang seumur hidup gitu ya. Itu bisa sama-sama saling menghormati, saling menyayangi gitu ya. Itu yang sebetulnya sangat dipentingkan sekali restu orang tua. Selain juga ketika restu itu pasti akan membuka kebahagiaan dan kebahagiaan yang lainnya. Wow, menarik sekali. Tadi statementnya Bu Krisna bahwa restu orang tua itu penting karena restu itu yang akan membuka kebahagiaan dan kebahagiaan lainnya. Kalau untuk Bu Krisna sendiri nih, restu orang tua itu apa sih artinya Bu? Maksudnya mungkin banyak orang kan bertanya-tanya ya, apakah yang dimaksud restu itu adalah ketika orang tua mengizinkan kita untuk berelasi atau lebih daripada itu, bukan cuma sekedar izin? Kalau menurut Bu Krisna gimana? Ya, menurut saya sih lebih dari sekedar izin ya. Kalau izin sih gampang, izin ya silakan. Tapi di situ ada sebuah doa yang mendalam, ada sebuah harapan yang mendalam. Ada sebuah cinta yang mau diberikan kepada anggota yang baru juga untuk menerima, untuk ikut juga mungkin membimbing, untuk ikut juga memberikan cintanya, perhatiannya, dukungannya. Jadi bukan sekedar izin, label izin saja bukan, tetapi hati, pikiran, perasaan, emosi orang tua itu juga ikut menyatu. Makanya seringkali kan anak mantu itu juga kayak anak sendiri. Ini loh anakku, kalau mertua saya ngomong gitu, ini anak perempuanku, anak nomor berapa Bu? Yo bojone Edi gitu. Artinya dia pun ingin menganggap kita kan sebagai anak sendiri, bukan orang lain. Nah ini restu itu seperti itu loh, dalam maknanya itu ya. Kita akan menerima cinta, menerima dukungan, ada apa-apa misalnya suatu saat misalnya nggak tahu anak kita sakit atau kita di PHK atau ada pergumulan apapun, disitulah orang tua yang merestui itu akan ikut juga mendoakan, akan ikut juga gimana sih sebetulnya kalau bantu terus kan juga nggak boleh, tapi minimal akan memberikan nasihat yang baik untuk menguatkan kita sebagai anak-anak yang sedang
menjalin pernikahan yang baru untuk memperoleh sebuah kekuatan dari restu orang tua kita itu. Wow, menarik sekali. Jadi sahabat keluarga, restu itu bukan cuma sekedar orang tua kita mengizinkan kita menjalin relasi dengan seseorang, tetapi restu itu adalah sebuah bentuk support dari orang tua untuk anak-anaknya, bahkan support itu dalam bentuk doa, dukungan, bahkan mungkin mengingatkan ya ketika misalnya bagaimana harus menjalani relasi pacaran, bahkan nanti masuk ke dalam pernikahan. Nah, Bu Krisna ini kan sudah menjadi orang tua ya. Anak-anak Bu Krisna ini sudah cukup bisa dikatakan cukup dewasa dan mungkin sudah waktunya juga mereka menggumulkan pasangan hidup mereka. Nah, kalau bagi Bu Krisna sendiri sebagai orang tua, Bu, apa sih kriteria biasanya orang tua memberikan restu kepada anaknya? Apa sih yang biasanya membuat orang tua akhirnya bisa memberikan restu? Apa, Bu? Ya, pastinya kalau saya menetapkan untuk anak-anak saya itu ya, itu pastinya harus satu keyakinan ya, jadi agamanya sama supaya nanti bisa bertumbuh ke dalam kehidupan pernikahannya itu dengan baik. Kalau ada pergumulan juga mereka bisa bersatu dalam doa yang sama, menyembah Tuhan yang sama, mempergumulkan setiap peristiwa-peristiwa untuk pelayanan, untuk bertumbuh, untuk bagaimana dia jadi berkah gitu ya. Itu dengan satu keyakinan yang sama. Kemudian tidak hanya sekedar cukup keyakinan yang sama, tapi juga karakternya itu harus punya satu visi. Diajak maju, diajak susah juga bisa, diajak bertumbuh, berkembang juga bisa. Attitudes-nya itu juga attitudes yang bukan pembohong, bukan yang narkoba, bukan yang seks bebas. Ya, itu tuh bagian yang saya tekankan untuk anak-anak kami ketika memilih pasangan hidupnya. Ya, itu yang terpenting gitu ya. Kalau mau hal-hal yang lain misalnya suku berbeda itu enggak apa-apa gitu ya. Toh itu juga anak itu kan nggak bisa memilih dulu lahirnya dari suku apa gitu ya. Yang penting bahwa satu iman, punya visi yang sama, kemudian bisa nyambung lah ketika berkomunikasi, saling melengkapi, dan karakter, attitudes itu harus menunjukkan norma-norma yang pada umumnya yang baik ya. Rendah hati, tidak sombong, suka menolong, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai ada pribadi-pribadi yang nggak sehat kebiasaannya, yang tadi saya bilang pembohong, narkoba, seks bebas, ini jangan sampai ke arah hal-hal yang seperti itu. Wow, menarik sekali. Ini dari sudut pandang orang tua yang memberikan restu kepada anak-anak ya, ada kriteria yang ditetapkan. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Bu, yang sudah diajukan nih Bu di dalam live kita malam hari ini. Boleh. Kita ini dulu ya Bu ya, kita jawab dulu pertanyaannya ya. Tadi Bu Krisna bilang nih pentingnya keyakinan yang sama, pentingnya iman yang sama, agama yang sama ya, ketika berbicara keyakinan. Kemudian Gandhi berkata bahwa kan banyak yang beda keyakinan tapi hidupnya rukun-rukun saja. Gimana nih Bu Krisna? Bu sendiri melihat hal itu? Sebetulnya kan kita tuh hanya melihat kulit-kulitnya, sepertinya rukun-rukun saja. Itu memang sah-sah saja kita bilang seperti itu. Ataupun kita sebaliknya ngomong, yang satu keyakinan juga ribut banyak, betul. Ya, tetapi bahwa ketika kita ke depan itu ada persoalan-persoalan, kita mau bertumbuh gitu ya. Kalau tidak satu keyakinan, kadang-kala yang satunya itu juga menjadi malas. Pengamatan saya ketika beda keyakinan, misalnya sendiri-sendiri nih, itu satunya jadi tidak bertumbuh dalam hal keimanan. Padahal iman, doa itu penting sekali untuk mengarungi kehidupan. Nanti kalau kita membesarkan anak-anak, belum masalah untuk mau melahirkan, belum vaksin, belum menyekolahkan, belum kita mau beli rumah, nyicil mobil, atau apapun ya, itu hanya yang kulit-kulit saja. Tapi ketika ada persoalan yang mendalam, misalnya tentang sakit, bagaimana ketika doa kita nggak sama? Ya, bagaimana bisa sama-sama mau menangis, bagaimana sama-sama bersukacita, mau bersama-sama perasaan sukacita itu kan dari hati yang mendalam. Jadi kalimat-kalimat bahwa ada banyak kok yang rukun, betul. Tapi betulkah itu kerukunan itu dari hati yang terdalam yang istilahnya kemudian memberikan semakin keintiman, atau hanya di luarnya saja? Atau sebaliknya juga, banyak yang satu iman juga ribut, oh iya, tetapi bahwa mereka bisa berjuang untuk bisa tetap bertahan di tengah segala keributan, karena memiliki doa yang sama-sama bergumul, itu juga menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan. Karena manusia ini kan sangat lemah, ya, kekuatannya hanya di dalam doa, gitu ya. Ketika
dua orang berkumpul berdoa, tentu itu akan menjadi sukacita yang dilihat untuk dipenuhi doa-doa yang diberikan atau dikabulkan gitu ya, ketika ada kerukunan, ada keintiman dalam satu keyakinan yang sama. Oke, Begitu. karena itu memang hal yang prinsip ya, jangankan itu, bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin kita anggap juga nggak terlalu prinsip, pada kenyataannya akan sangat berpengaruh terhadap relasi ya Bu Krisna ya. Oke, Ya. ketika berbicara soal restu orang tua yang tidak kunjung datang, ini berarti berbicara tentang teman-teman yang sedang berjuang nih Bu, di tengah-tengah relasi yang mereka sedang hadapi, untuk mereka boleh meminta restu orang tuanya. Kalau tadi Bu Krisna mengungkapkan kapan atau hal apa yang membuat orang tua memberikan restu, kira-kira Bu Krisna, apa sih yang biasanya membuat orang tua tidak memberikan restu kepada anaknya ketika misalnya anaknya memperkenalkan pasangannya kepada mereka? Biasanya apa, Bu? Banyak faktor ya Pak Endi. Kalau tadi yang pertama itu masalah keyakinan yang tidak sama, biasanya orang tua pasti berat. Tapi bisa juga ada orang tua yang punya pemahaman bahwa anakku harus dapat dari yang suku yang sama. Jadi misalnya perbedaan suku itu juga kadang-kadang menjadi penghalang gitu ya. Terus kemudian bisa juga karena strata ekonomi gitu ya. Orang tua mungkin ada yang beranggapan bahwa ya anakku harus dapat orang yang mapan supaya hidupnya nggak terus-menerus. Sejak kami hidup ini kan kesusahan ekonominya, jungkir balik. Mungkin dia punya trauma-trauma pengalaman masa lalu yang sangat menyedihkan ketika hidup itu susah secara ekonomi, dia diejek, dia dilempar ke sana, kemari, nggak dianggap oleh saudara, oleh mertua misalnya. Itu kan trauma-trauma yang mendalam, kemudian dia mengambil kesimpulan sendiri, nanti anakku harus dapat orang sugih, ya. Harus dapat orang yang kaya. Itu misalnya, kemudian yang datang kok dilalah ini, ya dilalah itu apa ya? Kok ya realitanya kok pas-pasan gitu ya. Wah ini jangan dapat, hidupnya susah. Puluhan tahun mama udah ngerasain susahnya hidup. Kamu harus dapat orang yang berduit. Nah misalnya juga ada yang model-modelnya itu menjadi penghalang. Jadi faktor ekonomi bisa, faktor perbedaan budaya atau suku bisa, keyakinan bisa, dan juga karakter mungkin. Dia udah dengar mungkin latar belakangnya, dulu kan dia pemabuk, atau statusnya mungkin dia kan pernah nikah waktu itu, gitu ya. Jangan sama itulah misalnya. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa sampai orang tua itu tidak memberikan restu kepada anaknya untuk menikah. Oke, tapi bagaimanapun kan orang tua juga bukan manusia yang sempurna ya Bu ya. Betul. Ada kalanya orang tua tertentu justru memberikan pertimbangan yang sebetulnya tidak tepat dan tidak benar. Seperti contohnya tadi Bu Krisna bilang, misalnya karena perbedaan suku dipermasalahkan, karena perbedaan tingkat sosial misalnya dipermasalahkan, walaupun tetap itu sangat juga perlu diperhatikan, karena kesepadanan itu menjadi hal yang juga perlu diperhatikan ketika kita menjalin relasi misalnya. Nah lalu bagaimana, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang sedang berjuang nih untuk meminta restu kepada orang tuanya ketika memang diperhadapkan dengan perbedaan yang ada, sementara mereka merasa bahwa misalnya gini, hal yang prinsip mereka sudah sama-sama lewati, secara keyakinan sama-sama bertumbuh dengan baik, karakternya baik, tapi hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya nggak terlalu prinsip, tapi dipersoalkan orang tua, apa yang perlu mereka lakukan, Bu Krisna? Kalau ini yang terjadi, pastinya mari kita anak-anak ya, yang pertama kan kita harus menghormati orang tua kita. Coba ambil waktu untuk komunikasi dalam kondisi yang baik ya, pas happy, pas seneng itu, coba ungkapkan, sebetulnya tanya, apa sih Mah, Pah, yang menjadi kekhawatiran? Kok sampai sekarang belum direstui, boleh tahu nggak? Misalnya kemudian kan dia menyebutkan, aku tuh takut dia tuh anak tunggal, nanti nggak dewasa gini-gini. Lah kita juga dengerin dulu gitu ya, oh begitu. Kita bisa kemudian mengungkapkan apa yang sebetulnya kelebihan kekurangan pasangan kita, calon kita maksud saya. Kita perlu juga mengenalkan lebih jauh, untuk kemudian saling mengenal satu sama lain. Kita perlu mengungkapkan hal positif yang dimiliki oleh calon kita itu. Jadi supaya apa yang menjadi kekhawatiran orang tua yang tidak prinsipil ini sebetulnya tidak terjawab ya, karena semuanya kita bisa menjelaskan dari hati ke hati dan menunjukkan dengan proses waktu yang pastinya kalau orang tua belum setuju jangan tergesa-gesa gitu ya. Kita harus sabar. Kita harus memberikan pengertian pada calon kita juga untuk sabar, untuk doa bareng-bareng, untuk terus memberikan kebaikan demi kebaikan kepada orang tua, untuk tetap menghormati, jangan membantah. Kita nggak boleh egois ya,
tetap harus menghormati orang tua. Bukan berarti karena saya orang tua, tapi memang itu prinsip yang benar itu ya seperti itu. Ya, jadi tolong untuk dikomunikasikan dengan hati ke hati, dengan suasana yang dingin. Apa sih yang sebetulnya menjadi kekhawatiran atau ketakutan, kecemasan untuk dirinya anak ini untuk membangun hubungan dengan calonnya. Dan kita bantu untuk menjelaskan dari hari ke hari dengan waktu yang tepat, dengan kebaikan, kekurangan pasangannya, dan juga untuk visi-visi ke depan, sehingga pada akhirnya nanti ya dengan berjalannya waktu, kita bisa meyakinkan bahwa pilihan kita itu nggak keliru kok. Kita juga tidak melawan, kita juga tidak egois, tapi tetap berbuat baik, menghormati, dan mau mendengarkan kata-kata orang tua kita. Gitu, Kak Endi. Komunikasi, menjalin relasi yang baik dengan orang tua, memperkenalkan pasangan kita kepada orang tua menjadi salah satu kunci yang penting sekali untuk dilakukan untuk dapat restu ya. Bu Krisna, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kita jawab lagi pertanyaannya ya. Ada teman saya, jadi ini ada teman saya katanya kekeh tetap mau menikah meski orang tuanya tidak setuju. Alasannya secara hukum sah-sah saja pemuda atau pemudi di atas usia 21 tahun bisa tetap menikah meski orang tua tidak merestui. Nah, gimana nih Bu Krisna nih dengan situasi yang seperti itu? Secara hukum betul seperti itu, tetapi mari kita tanyakan dalam hati kita yang terdalam. Apakah memang kita akan rela melihat orang tua kita tidak merestui kita dengan kesedihan, kemarahan mereka, kekecewaan mereka, dan apakah hal itu akan baik untuk langkah kita ke depan, gitu ya. Jadi dilihat dulu alasannya apa. Kalau alasannya tidak prinsipil, cuman gara-gara mungkin nggak punya duit atau gara-gara mungkin kok strata jenjang ekonomi atau pendidikannya yang tidak selevel, anakku dokter mau dapet SMP misalnya gitu kan juga kecewa itu ya. Pastinya kita tetap pertama, kalau saya prinsipnya tetap harus orang tua itu dihormati. Kalaupun kita mau kemudian lanjut terus, mari dipertimbangkan benar-benar apakah itu tidak menunjukkan keegoisan kita, gitu ya. Kita sudah dibesarkan puluhan tahun, atau nggak sebaiknya kita mencoba sampai restu itu datang, ya. Jangan menabras untuk memaksakan kehendak kita, ya. Karena mari kita pikirkan ke depan itu 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah benar pernikahan ini akan bahagia dengan meninggalkan kekecewaan pada orang tua kita? Ini harus dipikirkan. Apakah saya bisa bertumbuh menjadi sungguh-sungguh lebih baik? Atau nanti kalau kita misalnya ribut, kemudian jadi, oh iya ya benar kata orang tua saya, ini nih benar nih saya gara-gara nggak dengerin dulu, akhirnya kita jadi kemudian hubungannya nggak kuat. Gampang untuk kemudian ke lain hati, gampang kembali ke orang tua. Makanya kemudian kadang-kala ada orang tua yang, makanya dibilang dari dulu, wes pulang ke rumah mama saja, ora sah neng bojomu. Ya, nggak usah kembali ke istrimu, nggak usah kembali ke suamimu. Nah ini kan sepertinya dukungan yang memecah belah rumah tangga anak. Jadi sebetulnya memang sangat baik untuk tetap meminta restu orang tua. Sampai restu itu ada, itu penting sekali. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita hanya egois, memikirkan diri kita sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang tua yang sudah membesarkan kita puluhan tahun, dan pastinya orang tua itu selalu punya alasan yang mendasar, dan juga rindu melihat anaknya bahagia. Ini yang harus digarisbawahi juga. Nggak ada orang tua yang ingin menjelomprongkan atau menjatuhkan anaknya kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, gitu Pak Edi. Wow, menarik sekali ya. Bagaimanapun restu orang tua tetap menjadi hal yang penting dan dipikirkan untuk bukan hanya kebaikan saat momen itu, tapi untuk kedepannya juga ya. Bu Krisna, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, ini menarik nih pertanyaannya ya. Papa mama orang Chinese non-Kristen, saya Chinese Kristen, jadi papa mamanya bukan orang Kristen. Calon pasangan hidup saya orang Jawa Kristen. Papa mama tidak setuju karena mama papa saya mau punya menantunya, karena papa mama saya malu punya menantu orang Jawa. Bagaimana menghadapi situasi ini? Berarti perbedaan suku nih Bu Krisna. Gimana Bu Krisna? Ya, sebetulnya dalam pernikahan atau pencarian jodoh itu kan ada standar mutlak dan standar tidak mutlak. Mutlak itu yang wajib, yang harus dipertimbangkan betul-betul. Itu pertama adalah satu keyakinan atau satu iman. Kalau kasusnya tadi kan sudah satu iman sebetulnya. Jadi untuk faktor yang standar tidak mutlak itu termasuk suku, strata ekonomi, strata pendidikan, perbedaan budaya, latar belakang keluarga. Ini yang sebetulnya tidak terlalu prinsipil.
Jadi kalau saran saya gitu ya, tetaplah dengar-dengaran dengan orang tua, tapi Anda harus menunjukkan bahwa keyakinan bahwa ini yang terbaik gitu ya, tanpa harus banyak melawan ya. Ini baik loh mah, ya kita harus terus sering kenalkan ya, sering ajak jalan-jalan bareng-bareng, berikan yang terbaik. Nanti kan dari sikap hidup kita, kesatuan selama pacaran ini kita menunjukkan sikap terhormat, semakin mengasihi orang tua, melayani orang tua, mendoakan orang tua, memberikan yang terbaik. Saya yakin yang tadinya jengkel sama orang yang Jawa tidak, dalam kasus ini kan tadi begitu ya. Ya mungkin wow, kelemar-kelemar kamu itu mungkin di ejek-ejek atau apa. Mari kita buktikan. Ya, ini bukti pembuktian cinta kita bahwa kita sedang berjuang. Sedang berjuang dengan waktu, dengan doa, dengan tenaga, dengan keyakinan sungguh bahwa kita akan menunjukkan pasangan kita ini yang terbaik. Ya, jadi jangan menyerah, jangan kemudian kita menyerah, tapi juga jangan melawan orang tua. Ya, tetapi kita berproses untuk semakin dewasa dan meyakinkan orang tua apa yang dikhawatirkan. Mungkin kan dia punya di dalam benak memorinya tuh, oh suku Jawa itu kayak gini kan, juga banyak orang tua yang oh suku ini tuh gini-gini. Tetapi mari kita punya tanggung jawab ini, kamu ya sama calon kamu untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu, tidak seperti yang diduga. Ya, tetap lakukan yang terbaik, menghormati, ramah, mengasihi, mendoakan, dan berikan banyak kebersamaan-kebersamaan untuk bisa menunjukkan karakter yang sesungguhnya yang baik. Gitu. Oke, wow, menarik sekali. Betul, saya setuju banget dengan apa yang tadi Bu Krisna ungkapkan ya. Jadi memang pembuktian itu menjadi hal yang penting. Bu Krisna nih masih banyak yang mau tanya, ada yang tanya lagi nih Bu, saya bacain Boleh. lagi ya. Ya. Bu Krisna, kalau anak mendapat restu dari orang tua karena memang anak ini sumber dana satu-satunya bagi orang tua, meski dilarang oleh keluarga besar, karena si anak berpindah agama. Ini jadi dilanjutin lagi. Jadi orang tua merestui hanya karena materi. Meski anaknya pindah agama tetap direstui. Sedangkan keluarga besar pihak laki-laki tidak ada silaturahmi ke keluarga besar pihak perempuan karena beda keyakinan. Bagaimana Bu Krisna dengan sikap orang tua dan anak seperti itu? Gimana Bu Kris? Segala sesuatu kalau faktornya hanya masalah ekonomi, tentu ujung-ujungnya nanti nggak bagus. Ya, jadi kalau pondasinya itu pondasi yang rapuh, pondasinya kan bukan bagaimana keimanan yang kuat, bertumbuh dalam Tuhan dengan doa, bukan itu. Ya, tetapi ini karena materi, ya. Karena ada pondasi ekonomi supaya mungkin saling menguntungkan gitu, atau mendapatkan untung lebih besar mungkin. Ini pasti ujung-ujungnya nanti cinta kasihnya pernikahannya nggak kuat. Apalagi sudah dengan orang tua atau anak yang atau keluarga besar yang tidak mendukung. Baik yang salah satu kan tadi nggak mendukung prianya, ya nanti pasti akan maaf kata ya, ada persoalan akan dijelek-jelekan, tidak akan dibantu, tidak akan didoakan, tidak akan ada kerjasama yang baik. Sekali lagi pernikahan itu bukan hanya dua pribadi, tetapi juga menikah dalam keluarga besar. Jadi bagaimanapun juga restu orang tua, dukungan keluarga gitu, itu perlu dipertimbangkan, didengarkan, dan jangan, kalau bahasa saya itu gugu karpe dewe. Jangan egois lah jadi orang itu. Coba pikir baik-baik. Apalagi cuman karena faktor ekonomi. Pasti nanti itu nggak kuat cinta kasihnya. Akan banyak godaan, bisa gampang rapuh. Kalau hanya masalah kepeng ya, yang dicari itu hanya masalah uang. Ini jadi sepertinya orang tuanya yang menyetujui Bu. Orang tuanya nggak apa-apa, anaknya merit, meskipun beda keyakinan, karena calon menantunya itu kaya. Lah ya anaknya kan juga mau itu. Hanya keluarga besar dari pihak pria. Betul. Iya, ini harus diperhatikan. Kalau keluarga besar pria atau salah satu lah dari entah itu pria wanita tidak menyetujui, ini kan nggak bagus jalannya ke depan. Mau terus umpet-umpetan berdua di keluarga yang perempuan terus, kan nggak sehat. Betul, ibunya menyetujui walaupun pindah keyakinan. Anaknya ya senang gitu ya, sudah sama-sama cinta. Tetapi kan keluarga satunya tidak mendukung. Ya, keluarga si pria atau mertuanya itu nggak mendukung. Ini tetap menyisakan kekecewaan, sakit hati, dan juga kesedihan yang mendalam. Mungkin juga bisa keluar sumpah serapah, bukan doa yang keluar. Nah ini yang harus dipikirkan. Karena kita menikah itu nggak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 5 tahun. Tetapi kita kan selalu merindukan impian ya seumur hidup kita. Nah, bagaimana mungkin nanti akan bisa
yuk ke oma sana, yuk ke opa sini, yuk ke nenek sini. Di sana sedang ada perayaan ini, misalnya ulang tahun siapa gitu ya. Kemudian kita nggak usah hadir, ngapain lah kita, kan saya nggak diterima. Ngapain, nggak usah mikirin sana. Ya kalau hati suaminya sekarang memang sedang ngepro ke calon istrinya gitu ya. Tetapi suatu saat ketika ada pergumulan, kemudian dia balik arah ke keluarganya, bisa jadi ditinggalkan kalau memang dasarnya hanya keuangan. Oke, thank you. Ini tadi ada tambahan nih Bu Krisna dari Ellen Lee yang tadi bertanya soal dia orang Chinese pacaran dengan orang Jawa. Dia katakan bahwa sejauh ini memang mereka tidak pernah melawan orang tua, bahkan dia dan pasangannya juga bersedia menunggu. Cuma mungkin yang menjadi pergumulan adalah usianya mereka sudah cukup matang, 34 tahun. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang mereka pikirkan, gimana udah usia yang sudah cukup tinggi tapi orang tua belum dapatkan memberikan restu juga. Mungkin yang tadi Bu Krisna ingetin ya, coba terus buktikan dan sampai terus doakan ya. Betul. Supaya Tuhan memberikan hati orang tuanya. Wah, menarik sekali Bu Krisna. Nah, Bu Krisna, ngomongin soal restu orang tua nih, berarti kira-kira menurut Bu Krisna langkah-langkah konkret apa sih atau hal praktis deh yang bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan ini? Kalau tadi lewat pembuktian misalnya, tapi contoh praktisnya itu seperti apa Bu Krisna? Mungkin Bu Krisna boleh kasih masukan buat sahabat keluarga atau teman-teman yang sedang bergumul dengan hal ini. Ya, ambil waktu dengan sengaja untuk kemudian kita lihat situasi sikon ya, situasi kondisinya baik, kita baru ngomong dari hati ke hati. Sebelumnya mari kita juga doa dulu gitu ya, supaya komunikasinya tidak saling menyerang ya. Pertama pasti ketika orang tua kita tanyakan apa yang jadi kekhawatirannya, kenapa sih Mah, alasannya apa aja, kok nggak boleh Pak, kenapa Pak, kok nggak boleh, itu alasannya apa, coba dengerin baik-baik. Kemudian kita harus meresponi, oh gitu, sebetulnya begini loh Mah, kita juga punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hati kita sesuai kenyataan, tanpa kita tambah-tambahi dan tutup-tutupi gitu loh, realnya itu. Memang calonku itu orangnya seperti ini, misalnya kelemahannya, kelebihannya. Tapi aku bisa menyesuaikan, misalnya gitu ya. Itu kalau masalah-masalah yang tidak prinsipil ya. Artinya orang tua nggak setuju, anak juga masih bingung bagaimana untuk membicarakannya. Sekali lagi, ambil waktu dengan sengaja, ya, dari hati ke hati, ya, dengan lebih serius. Ya, untuk menanyakan apa yang menjadi kekhawatirannya kira-kira, dan kita juga boleh mengungkapkan pendapat kita, pandangan kita, ide-ide kita, keyakinan kita. Selama ini kan kita sudah, apalagi yang kasihan juga sih saya sebetulnya kalau orang yang sudah jatuh cinta hanya kepentok restu yang tidak prinsipil gitu ya, itu yang membuat apa ya, kadangkala mungkin lelah. Tapi bagus tadi ada yang tetap berbuat baik, tetap melayani. Itu mari buktikan. Jangan hanya kita memikir, oh faktor usia. Nikah tidak tergantung faktor usia kok. Justru itu kita diuji. Kalau kita kuat, ya nanti pasti orang tua juga mikir kok, oh anakku sudah 34, oh anakku sudah 35. Kalau saya keras kepala seperti ini juga nggak baik. Ya nanti suatu saat akan luluh juga. Jadi buktikan kebaikan demi kebaikan dengan pemberian, misalnya kesukaan mama itu apa sih? Misalnya, oh dia paling suka dikasih ulos misalnya. Oh dia paling suka dikasih slayer yang bunga-bunga. Dia paling suka dikasih jaket. Oh dia kalau dengan bunga-bunga tanaman hidup, mamaku tuh luar biasa. Berikan, konkretnya kayak gitu. Ibu, saya dari tadi lewat Bu, ada bunga bagus untuk Ibu. Ya, itu misalnya, oh ya, walaupun ketus sepertinya. Tapi karena itu bagian kesukaan dia, dia akan merasa, calon mantuku ini ya kok ya perhatian, ngetik senenganku ya. Atau misalnya bapaknya suka kopi, ya misalnya kopi Toraja atau kopi manapun Aceh, dan kita memang sedang punya ya untuk bisa memberi, ya kenapa tidak Pak? Untuk teman ngopi katanya suka ngopi ya Pak, udah taruh situ aja. Misalnya kan dia belum begitu welcome, ya nggak apa-apa. Ya itu butuh apa, wujud-wujud konkret yang bisa diberikan oleh calon-calon pasangan yang mudahnya sih kayak gitu. Yang penting adalah mengambil hati, tapi bukan dengan motivasi yang salah, tapi tetap dengan ketulusan hati ya, Bu Krisna ya. Iya. Oke, Bu Krisna, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live kita. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan jalan buntu? Misalnya orang tua kekeh, pokoknya tidak. Apakah anak perlu nekat atau gimana? Kalau bagi Bu Krisna sendiri gimana nih Bu Krisna?
kalau saya sendiri saya nggak berani nekat ya. Tetap bagaimanapun juga restu orang tua itu penting sekali. Ya dunia ini kan juga sebetulnya nggak cuman satu orang itu saja. Artinya kita belajar ikhlas juga. Kalau memang orang tua tidak merestui gitu ya, mari kita berteman baik-baik. Kita harus realistis ya. Kita harus berteman baik-baik dan mungkin tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin kalau memang ada yang lebih menarik dan cocok untuk kamu silahkan. Saya pun juga demikian. Memang sakit hati. Artinya kita itu kecewa, sedih, mungkin harus menangis, tetapi ini yang memang yang terbaik. Kita harus ikhlaskan, gitu ya. Harus ikhlaskan kalau memang jalan benar-benar buntu dan itu masalah prinsipil loh ya, masalah memang keyakinan gitu ya, bukan masalah yang tadi nggak prinsip-prinsip gitu. Itu saya pikir harus kita mencoba tetap menghormati, tidak egois karena bagaimanapun juga restu orang tua itu sangat-sangat penting untuk kita menjalani kehidupan seumur hidup kita ke depan. Begitu. Wow, jadi kalau saya boleh simpulkan, sahabat keluarga, mari bersama-sama tetap bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita mencoba memahami mereka. Sisi yang lain, ketika kita bisa membangun komunikasi yang baik, mereka pun juga akan belajar untuk bisa memahami kita, gitu ya. Dan komunikasi yang baik itu yang akhirnya menolong baik anak dan orang tua juga untuk boleh sama-sama memikirkan toh yang namanya relasi atau kehidupan pernikahan ke depan juga adalah sesuatu hal yang baik, bukan satu hal yang memang menjadi bagian kita sebagai manusia dan itu juga di hadapan Tuhan sesuatu hal yang indah. Bu Krisna mungkin boleh tutup live kita malam hari ini Bu Krisna dengan kalimat penutup untuk sahabat keluarga yang sedang berjuang untuk mencari restu orang tua Bu Kris. Baik, tetap semangat ya buat semua pasangan yang saat ini sedang bergabung menyaksikan program ini ya. Tetap semangat ketika memang restu itu belum didapat gitu ya, bersabar dan yuk tunjukkan tetap etikat-etikat baik kita. Kita terus berdoa, kita terus mau menunjukkan bahwa kita anak yang baik yang tidak perlu dikhawatirkan. Pasangan kita pun demikian. Terus bangun komunikasi dengan orang tua kita, jangan sampai putus atau bahkan kemudian sepertinya jadi musuh gitu ya. Karena ini tidak akan menyelesaikan masalah kalau jadi musuh. Tetapi ketika kita tetap membangun komunikasi yang baik, keintiman dengan orang tua, dengar-dengaran, suatu saat ya yakinlah ya kita akan memperoleh apa yang memang selama ini kita rindukan. Jadi bersabar dan jangan menyerah, tetapi juga jangan nekat untuk egois dengan keinginan kita sendiri. Tetap hormati orang tua. Gitu. Wow, terima kasih Bu Krisna sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat keluarga yang sudah bergabung malam hari ini. Dan jangan lupa kita ketemu hari Selasa nanti dan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam bersama dengan Instagram Live dari Familyverse Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna, selamat malam. Sama-sama. Selamat malam sahabat keluarga. Terima kasih.